Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021. Jadi saya akan bahas 6 saham yang masuk kategori IDX Finance ya. Kebanyakan sih bank ya. Jadi untuk minggu ini ya, saya langsung bahas mengenai BGTG. Jadi BGTG nanti tanggal 30 Agustus 2021 ya, dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk persetujuan right issue ya, atau istilahnya menerbitkan saham baru karena kabarnya sih GSMF ya, PT Equity Development Investment Tbk, katanya sih ya, dia akan meningkatkan investasi di BGTG ya, seperti itu ya. Sekarang kepemilikannya sebesar 29,86 ya. Katanya sih mau ditingkatkan, cuma saya nggak tahu berapa persen pastinya ya. Entah itu valid atau gimana ya. Tapi yang pasti kalau kita fokus dari pergerakan harganya, dia masih terakhir minggu lalu dia diangkat naik tinggi ya. Kalau kita lihat dia higher low, higher high, dan higher close. Dia bahkan breakout dari swing high sebelumnya ya, mingguannya di sini. Ini swing high-nya, high tertingginya di 212 ya. Dia sudah berhasil ditutup di atas 212. Jadi mungkin ada pertanyaan seperti ini, Pak Sunar, apakah masih bisa naik gitu ya BGTG untuk minggu depan ya, 1-2 minggu ke depan. Jadi kalau kita lihat dari candlenya ya, memang tidak menutup kemungkinan dia untuk membentuk higher high lagi ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat di bulan Februari ya, sekitar minggu tanggal 26 Februari ya, minggu terakhir ya, di sana dia terlihat dia naik tinggi ya. Tapi minggu depannya lagi dia berhasil higher high lagi ya. Tapi nggak lama lagi dia koreksi, kemudian sideways, naik, turun, dia naik ya. Kalau dia breakout, masih ada peluang nggak Mas Nar? Paling tidak dalam 1-2 minggu ke depan, dia target price berikutnya adalah 264 dan 300 ya. Ini saya sudah sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat, dan buy ya, lumayan profitnya ya. Jadi belinya bertahap. Posisi sekarang Pak Sunar kira-kira bagaimana gitu ya. Jadi kalau posisi sekarang yang sudah punya ya, saya bahas dulu. Yang sudah punya silakan pasang trailing stopnya. Kalau misalnya di sini kan hanya terakhir kan dia breakout 212 ya. Kalau trailing stopnya 212 terlalu dekat ya, mungkin pakai trailing stopnya 200 dan 186 ya. Itu yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di sana. Kemudian bagi yang belum buy, kalau mau buy on weakness saran saya sekitar area 173 sampai dengan 178 ya. Yang artinya kalau misalnya dia terkoreksi ya, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 178 barusan buy. Jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 186, kita tambah lagi, naik lagi ke atas 212, kita tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 218 ya, boleh tambah lagi. Maka dia akan kemungkinan besar target price-nya ke 264 dan 300. Jadi masih ada target ya. Di sini kalau misalnya mau buy sekarang Pak Sunar, boleh nggak? Boleh saja kalau buy sekarang, asalkan pasang stop loss-nya di 200 dan 186 ya. Seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Dia naik lagi ke atas 218, tambah lagi. Target price berikutnya adalah 264 ya. Ini di high-nya yang di puncaknya 2 Maret dan di sini ya ketika dia mulai koreksi di 264 ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 218, kalau mau tambah lagi, saran saya tambahnya di sekitar area ini ya 230 ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 230 boleh tambah lagi nggak Mas Sunar? Boleh, maka tahap berikutnya di 246 ya. Jadi saya pakai acuan yang untuk low-nya candle-nya ini ya. Ketika dia drop down, kemudian dia gap down, auto reject bawah ya, dia turun terus ya. Memang resikonya untuk BGTG ya, saya sebutkan dulu. Dia naiknya masih bisa naik tinggi, tetapi perlu diingat juga sebelumnya di sini dia setelah naik tinggi dia kena suspend, kemudian dia nggak lama lagi dia turun drop ya, berhari-hari dan berminggu-minggu dan juga lama ya. Dia barusan mulai di sini, dia sampai sekarang sudah beberapa bulan ya, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4, hampir 5 bulan ya. Dia masih belum berhasil breakout ke atas 264. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Yang takut-takut ya buy on weakness saja, atau buy-nya bertahap ya. Kalau mau buy hasil higher silakan. Ya memang disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau disangka resikonya besar ya jangan ikutan ya, pilih saham yang lainnya. Memang ini resikonya tinggi ya, khusus bagi yang berani ambil resiko tinggi, buy high sell higher ya, seperti itu ya.
dia akan mengadakan right issue, ya ada kemungkinan dia diangkat ke 300 ke atas, ya ada juga kemungkinan. Saya nggak tahu dealnya seperti apa ya. Jadi kita fokus ke pergerakan harganya saja. Kalau mau buy silakan, tapi buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 218, tambah lagi, naik ke atas 230, tambah lagi, dan seterusnya. Jadi level-level yang saya sudah berikan ini untuk acuan average up dan sekaligus trailing stop ya. Misalnya kalau dia sudah naik ke atas 246 ya, kemudian dia naik lagi ke atas 24, ternyata dia gagal turun di bawah 24 ya. Kita mulai pasang trailing stop di 246 dan 230 seperti itu ya. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 264 ya, kita tambah lagi, target berikutnya adalah 300 ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk BGTG. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Hanya saja kalau kita lihat di mingguannya, memang dia candlenya tinggi, sebelumnya juga pernah terjadi candlenya tinggi banget ya. Tapi minggu berikutnya dia masih bisa higher high ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan masih peluang naik lagi lah ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BAPP. Di sini BAPP ya, candlenya dia higher low, higher high, dan higher close. Ini sudah saya bahas ya di analisa saham harian ya. Jadi intinya sebelumnya ini level-levelnya ini garisnya kok banyak sekali Pak Sunar. Ya ini untuk average up ya. Jadi saya sudah sebutkan mulai dari sudah naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, buy 304, 320 dan seterusnya ya. Dan di sini ini pas ya candlenya di 380 ya. Jadi ini acuannya ini sudah saya berikan jauh sebelum candle ini terbentuk ya. Jadi setiap kelipatan 20 saya bilang tambah lagi ya. Yang terakhir kalau sudah buy ya harusnya sudah pasang trailing stop seperti itu ya. Yang terakhir di sini dia dalam minggu ini ya, dia kan testing area sekitar 340 sampai dengan 304 ya. Ini Fibonacci retracement 38,2%. Fibonacci retracementnya saya tarik jauh ya, dari bawah sini sampai dengan puncaknya di sini ya. Jadi dari April sampai dengan puncaknya di tanggal 8 Juni 2021 ya. Jadi dia masih testing Fibonacci retracement 23,6%. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 340 dan 320 ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya ditunggu di area 24 dan 286. Artinya kalau dia koreksi di bawah 286 ya, saya nggak menginginkan koreksi, nggak, mudah-mudahan masih bisa lanjut terus. Itu lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 286 baru buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 304, tambah lagi, naik lagi ke atas 320, tambah lagi, dan seterusnya. Jadi intinya itu ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Kemudian yang mau buy sekarang boleh nggak Mas? Buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 340 dan 320, maksimum di 304 ya, yang buy sekarang. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, buy-nya bertahap aja, karena dia terus terang masih cenderung testing ini ya, 23,6%-nya ya. Sebelumnya dia berhasil naik, kemudian dia gagal ya. Dan mudah-mudahan dia berhasil rebound lagi. Jadi buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 360, tambah lagi, naik lagi ke atas 380, tambah lagi, dan seterusnya ya. Target price berikutnya adalah terdekatnya di 450. Kalau dia berhasil breakout ke atas 450, boleh tambah lagi nggak Pak? Sebentar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 500 dan 550. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar untuk ke 500 dan 550? Semua adalah mungkin ya. Jangan takut ketinggiannya ya. Memang candlenya kalau kita perhatikan monthly-nya ya, candlenya memang pernah membentuk ekor panjang ya. Tapi saya sudah sebutkan berulang kali ya. Kalau nggak percaya bisa dilihat-lihat analisa saham saya sebelumnya ya. Memang kelihatannya candle ekor panjang ya, high-nya panjang kemudian close-nya pendek ini ya. Itu biasanya sih secara teknikal potensial reversal atau pembalikan arah, jadi berbalik arah ke bawah. Tetapi tidak selalu ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya ini. Ini saya sudah membimbing lumayan lama ya, dari sejak awal-awal banget gini ya. Jadi yang ikutin saya lama ya dari awal ya. Jadi saya ini mulai aktif banget itu mulai Maret 2021 ya. Mulai aktif memberikan analisa saham mingguan dan harian. Jadi bisa dilihat saya sudah bimbing dari bawah ya. Memang ekor panjang ke atas bukan berarti takut gitu ya. Kalau turun ya kita pasang trailing stop aja atau stop loss ya. Kalau kena jual ya kita tunggu kalau misalnya ada konfirmasi pembalikan arah. Wah, kalau misalnya ya di videonya Pak Sunar ada sebutkan, oh boleh buy kalau dia naik ke atas berapa, ya berarti ikutin aja ya garis-garisnya ini. Seperti itu ya. Ternyata dia berhasil breakout higher high lagi ya. Kemudian di sini yang terakhir ya, ini di bulan Juni ya, dia ekornya panjang ke atas.
Biasanya sih secara teknikal ekor panjang ke atas potensial membalikan arah, tetapi tidak selalu pasti 100% enggak ya. Ternyata dia masih bisa naik lagi ya. Dari closingnya dia di sini ya. Closingnya dia kan di 276, minggu ini dia close-nya higher close ya, higher low, tapi dia sayangnya higher lower high ya, tapi masih cukup bagus uptrend-nya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut-takut ya seperti itu ya. Kalau takut ya pilihannya ada 3 ya. Yang pertama buy-nya bertahap. Jadi buy sekarang pasang stop loss-nya di 340 dan 320, maksimum 304. Nanti kalau naik lagi ke atas 360, tambah lagi, naik lagi ke atas 380, tambah lagi dan seterusnya ya. Sampai target terdekatnya 450. Yang kedua, boleh buy on weakness di area sekitar 264 sampai 286. Jadi kalau dia terkoreksi di bawah 286, kita tunggu kalau dia sudah berhasil mantul, istilahnya rebound ya, ke atas 286 baru beli. Belinya bertahap, ikutin saja garis-garisnya ini ya. Yang ketiga, kalau misalnya takut ya, pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Ya gampang sih. Jadi trading itu gampang banget, asal ikutin aja garis-garisnya, sabar, fokus, dan disiplin ya, itu aja. Kemudian berikutnya BHAT. Ternyata dia minggu lalu masih bisa higher high kan, higher low dan juga higher close ya. Memang secara teknikal ini kelihatannya naiknya sudah tinggi Pak Sunar ya, 1 2 3 4, wah sudah ketinggian ya. Ternyata masih bisa naik lagi ya. Saya nggak tahu ini kenaikannya apakah ada aksi korporasi atau apakah ada akuisisi atau penerbitan saham baru atau warrant atau saham repo dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Saya hanya fokus di pergerakan harganya saja. Silakan nanti dicek ulang ya. Siapa tahu saya kelewatan berita penting, nanti silakan komen ya kalau ada petunjuk atau berita penting ya. Secara daily-nya kalau kita lihat di sini, dia berjuang untuk naik ke atas 770 ya dalam minggu ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 750 dan 735, maksimum di 715 ya. Itu pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 715 maksimum. Kalau yang mau buy on weakness, maksudnya kalau dia koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil reboundnya itu di area 690 sampai dengan 700 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 700, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 700 barusan buy. Kalau dia naik lagi ke atas 715 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 735 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis merah ini bisa dijadikan acuan sebagai average up dan juga trailing stop ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 770, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya, boleh. Jadi yang mau spekulasi buy sekarang, ya ini kan buy hasil higher. Kalau kita perhatikan di sini sideways, breakout, naik, tentu sideways, naik lagi sideways ya. Ya ada kemungkinan dia naik terus. Ya mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan 820 dikasih ya. Tapi hati-hati adakah aksi korporasi dan lain-lainnya, silakan dicek ulang ya. Fundamentalnya seperti apa saya nggak cek ulang ya. Nanti silakan dicek sendiri masing-masing. Jadi belinya bertahap, guys, baik sekarang stop lossnya di 750 dan 735, atau kalau mau tambah lagi atau buy hasil higher, tunggu dia berhasil naik ke atas 770 buy, kemudian naik lagi ke atas 790 tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 800 tambah lagi, target price berikutnya 820. Kalau dia berhasil naik ke atas 820 Pak Sunar, maka target berikutnya di mana? 850 ya. Masih memungkinkan nggak Pak Sunar? Masih ya, kemungkinan masih bagus, uptrend-nya masih cukup bagus. Tapi jangan lupa ya, memang dia resiko ya. Dia karena 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini dari bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Selama 5 minggu dia candlenya selalu hijau ya. Ada kemungkinan nggak Pak candlenya minggu ini merah? Kemungkinan selalu ada. Tetapi kalau dari uptrend-nya, dia masih cukup bagus ya. Walaupun dia seperti melandai gini ya. Melengkung melandai ya. Kita jangan terlalu takut juga sih. Kalau takut ya belinya bertahap aja ya. Kalau naik lagi ditambah lagi, naik lagi tambah lagi. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi mudah banget kok ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin. AGRO, dia minggu lalu lumayan bagus ya, higher low, higher high, dan higher close. Memang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, hati-hati kalau dia turun di bawahnya 2000. Dia sempat turun, kalau sudah jual, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000, harusnya sih buyback ya, seperti itu ya. Karena ada konfirmasi dia akan lanjut. Uptrend-nya sebenarnya masih cukup bagus ya. Ini saya gambarkan, coret-coret ini saya gambarkan sebelumnya ya, dari analisa sebelumnya ya. Jadi uptrend-nya itu masih bagus. Dia belum menurun gini ya. Walaupun ini cenderung sideways ya. Seperti itu ya. Ya kalau dia masih naik lagi, buyback ya, seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja.
Ini saran saya sudah saya berikan 2050 ya sebelumnya ya, buy, kemudian naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Posisi sekarang kalau sudah punya, pasang aja trading stopnya di 2260 dan 2200. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 1900 sampai dengan 2000. Artinya kalau dia turun di bawahnya 2000, kita tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja. Ya mungkin mulai dari 2050 buy lah ya. Kemudian naik lagi ke atas 2200, tambah lagi, naik lagi ke atas 2260, tambah lagi, dan seterusnya ya. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up atau yang berani buy high sell higher, kalau dia naik ke atas 2400 buy ya. Kemudian target price berikutnya 2600 dan 2800. Jadi antara 2400 dan 2600 kalau mau average up atau tambah lagi bisa pakai acuan kelipatan Rp50 atau kelipatan 100 ya. Jadi naik lagi ke atas 2450, tambah lagi, naik lagi ke atas 2500, tambah lagi, dan seterusnya. Target price terdekatnya adalah 2600 dan 2800. Itu untuk AGRO. Ciri khasnya AGRO saya sebutkan sekali lagi ya. Dia kalau naiknya itu dia lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Jadi jangan buru-buru jual. Kalau jual, kadang memang koreksi di jalur uptrend itu wajar ya. Kalau kena trailing stop jual, ya kalau dia breakout lagi ke atas ya silahkan ikut lagi ya, buyback ya, seperti itu ya. Asal selama uptrendnya masih cukup bagus ya. Tapi hati-hati kalau dia mulai downtrend ya, karena AGRO itu ciri khasnya kalau sudah downtrend dia turunnya juga lama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi Anda jangan sampai sekali-sekali ngotot ya average down ya. Nanti Anda bisa nyangkut ya. Ya memang sebelumnya sering kali diangkat tinggi dan sebagainya. Ya, tapi ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja masih cukup kuat ya seperti itu ya. Asal jangan lupa ya, kalau turun di bawahnya 2000, apalagi turun di bawahnya 1900, lebih baik yang sudah punya AGRO jual dulu. Loh, Pak Sunar katanya uptrendnya masih cukup bagus. Iya, karena perkiraan saya sih kalau dia gagal bertahan di atas 2000, dia resiko turun ke bawah. Dan turunnya itu lumayan sakit ya, bandingannya ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja saya nggak doakan turun nggak ya. Jangan salah paham ya. Minggu lalu, saya pas bahas analisa saham mingguan ya, BRIS ya. Ada yang maki-maki saya katanya analisa saya ngawur gitu ya. Saya nggak push komennya sih, saya hapus komennya ya. Karena komennya kalau terlalu negatif saya nggak mau terima ya. Dia sok banget nulisnya pakai huruf besar gitu ya, ya. Dia sok banget kayak kepintaran gitu ya. Saya paling gak suka ya kalau dia ngomong baik-baik dengan rendah hati ya. Kalau misalnya saya salah ngomong ya saya terima aja komennya ya. Tapi dia ngomongnya ngawur ya, katanya saham BRIS itu saham uptrend kok saya bilang bisa turun di bawah 2000. Loh, padahal saya kan cuma kasih analisa ya, garis-garisnya ya. Kalau misalnya dia BRIS, kalau dia turun di bawahnya 2000 ya, memang turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Tapi bukan berarti dia turun ke bawah, enggak ya. Dia itu salah paham ya. Saya malah bilang kalau dia berhasil breakout ke atas 2510 bagus ya, BRIS ya. Nanti saya bahas mengenai BRIS di analisa saham mingguan yang lainnya ya, khusus untuk bank syariah ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk AGRO. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BFIN. Jadi kalau kita perhatikan candlenya di sini dia higher low, higher high, dan juga higher close ya. Ya, kalau dilihat dari patternnya sih masih potensial untuk lanjut naik ya. Pak Sundar, ini apa garis merah kok banyak banget? Itu adalah garis-garis yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Nah, Pak Sunar, kalau kita lihat sini, ini candlenya merah, Pak Sunar. Jadi dia tuh loncat ya. Kalau kita lihat ini hournya ya, intraday hourly-nya ya. Dia tiba-tiba open high dan turun seperti itu ya. Jadi Pak Sunar seperti ini, kira-kira bagaimana gitu ya? Ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau sudah punya, ini kan dia sudah ditutup di 850 ya. Di sini ya. Jadi yang belum punya, yang sudah punya maksud saya ya, yang belum pasang stop loss ya, pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 835, 815, maksimum di 790 lah ya. Di sini 795 garis saya sebelumnya, tapi di sini ada swing-nya 790, kita pakai acuan itu aja. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di
835, 815, dan 790-an ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, yang mau buy kira-kira bagaimana? Ya kalau kita perhatikan mingguannya, memang dia potensial rebound ya, seperti itu ya. Walaupun dia di sini close-nya dia masih di bawahnya high-nya minggu lalu ya. Close-nya minggu lalu, maksud saya close-nya minggu lalu itu masih di bawahnya high-nya minggu sebelumnya lagi ya. 2 minggu yang lalu ya. Di sini kita lihat di candle-nya ya. Jadi walaupun potensial rebound, ini juga candle-nya menipu ya. Ya kadang-kadang memang fluktuasinya seperti itu ya. Seperti ini ya, dia merah terus besoknya hijau. Ini lompat ke atas merah seperti itu ya. Jadi kita ikutin aja garis-garisnya ya. Belinya bertahap aja. Kalau mau buy, buy-nya ada 2 macam. Kalau mau buy weakness ya tunggu aja di area 790 sampai dengan 815. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 815, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 815 baru mulai buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 835, tambah lagi, naik lagi ke atas 855, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi dia masih potensial untuk berjuang rebound ya minggu ini dan minggu depannya lagi ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Lebih baik menurut saya sih kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 870 ya minimal ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau ini terlalu banyak, ini saya hapus bagian aja ya. Bentar. Jadi supaya nggak bingung ya. Naik ke atas 870 buy ya. Bagi yang belum punya yang mau buy hasil higher ya. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak. Naik lagi ke atas 900 tambah lagi, breakout ke atas 920 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 920, ini saya tebalkan ya kata kuncinya ya. Selama dia bertahan di atas 920, ada kemungkinan dia mencapai target lagi kurang lebih sekitar area 1015 sampai dengan 1020 ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau sudah di atas 920, tambah di 950 dan 980 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1020, masih mungkin naik lagi nggak Mas Donar? Ada ya. Target price berikutnya di 1060 dan 1100. Jadi saya pakai advance setiap kelipatan 40 ya di sini ya. Ya seperti itu ya. Ya ikutin aja. Belinya bertahap aja, pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu. Sesuai dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak salah ini terkait dia ada menerbitkan obligasi ya. Terakhir aksi korporasi kalau nggak salah dia ada menerbitkan obligasi senilai 1 triliun ya. Kalau nggak salah kuponnya tingkatnya 5,25% per tahun atau gimana gitu ya. Ini silakan dibaca beritanya ya. PT BFI Finance Indonesia ya. Nah mudah-mudahan dia diangkat naik ya karena ada aksi penerbitan obligasi ya. Nggak tahu obligasinya itu sudah terbit atau masih rencana atau gimana. Oh ini berita terakhir 22 Juli tulisannya sih PT BFI Finance Indonesia akan menerbitkan obligasi 1 triliun ya. Seperti itu. Obligasi berkelanjutan seri kelima ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia diangkat naik ya sampai 1020 lah. Ya minimal 980 lah ya di sini ya. Ya mudah-mudahan aja belinya bertahap, jangan terlalu agresif ya. Seperti itu. Kemudian di sini berikutnya untuk Arto. Arto sering banget saya bahas ya. Memang fundamentalnya Arto ya, Bang Jago TBK ya, dia masih rugi ya kuartal 1 ya. Nggak tahu kuartal 2 dia bakalan rugi atau sudah untung ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan 16.500 terakhir ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 16.000 dan 15.500. Yang belum punya kalau mau buy weakness tunggu aja di area 14.500 dengan 15.000. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya saya nggak mendoakan koreksi enggak ya. Mudah-mudahan dia masih naik. Kita tunggu kalau dia naik ke atas 15.000 barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Naik lagi ke atas 15.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 16.000 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap setiap lipatan 500. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh saja asalkan pasang stop loss-nya di 16.000 dan 15.500. Tapi banyak dan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 16.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 16.875 tambah boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 17.800. Kalau dia berhasil naik ke atas 17.800 Pak Sunar, kira-kira target price-nya di mana? Kalau nggak salah satu analis sekuritas asing ya, dia menargetkan harga wajarnya katanya sih Bang Arto 19.000 ya seperti itu. Jadi mereka itu menafsirkan harga wajarnya kalau nggak salah bukan berdasarkan keuntungan perusahaan, mungkin berdasarkan perhitungan aset atau prospek kedepannya seperti apa ya dengan kerjasama
dengan Gojek ya, apalagi akan IPO Gojek dan Tokopedia ya, Goto ya, bukan Goto sih ya, karena Tokopedia kan ya bacanya Goto ya. Jadi masih belum, ya kita lihat aja nanti IPO-nya Bukalapak ini sukses nggak. Kalau IPO-nya Bukalapak sukses ya kemungkinan besar ya IPO-nya Gojek itu sama Tokopedia, Goto ya, ya sukses besar juga ya. Tapi kita tunggu aja ya apa yang terjadi di kemudian hari, kita nggak tahu. Jadi uptrendnya Bang Arto itu masih cukup bagus ya. Jangan takut ketinggian. Kalau takut ketinggian ya pilihannya buy on weakness atau buy-nya bertahap, atau enggak ya pilih aja saham yang lainnya seperti itu ya. Kalau misalnya sudah buy, tiba-tiba kok Pak Sunar turun drastis gitu ya, ya pasang aja trailing stop dan stop loss yang sudah saya berikan ya. Jadi jangan menyalahkan Pak Sunar ya. Nah, karena analisa yang saya berikan bukan ngawur ya. Kalau misalnya gagal itu bukan salah saya, karena memang marketnya saya nggak bisa mengatur marketnya ya. Kalau saya bisa mengatur harga saham di market, wah saya pasti jadi orang kaya nomor 1 di dunia ya, bukan di Indonesia, di dunia ya, karena saya bisa mengatur harga marketnya ya. Kalau tiba-tiba berbalik arah ya bukan karena salah saya ya, enggak ya, karena pembalikan arah itu bisa berlangsung waktu-waktu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup untuk analisa saham minggu ini untuk periode 26 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 untuk 6 saham yang berhubungan dengan IDX Finance ya. Sekian, jangan lupa subscribe dan like dan juga komen ya kalau ada saran atau pertanyaan. Kalau bisa dibantu nonton dari awal sampai akhir ya, supaya nanti watch time-nya atau rata-rata jam tayangnya itu ya, jam yang dilihat itu ya oleh penontonnya itu ya, kalau rata-ratanya tinggi ya berarti ranking videonya naik ya. Kalau ranking videonya naik ya berarti makin banyak orang yang subscribe, makin banyak orang yang view, ya saya makin semangat ya seperti itu ya. Jadi Anda bayangkan aja kalau Anda di posisi saya ya, kalau bikin analisa saham, kalau viewernya makin banyak kan makin senang ya. Jadi mohon dibantu. Terakhir saya doakan selalu sehat, selalu damai dan sejahtera selalu ya. Amin.